Kemarin dulu kita sudah membahas aspek eksternal agar sholat kita ini lebih baik, lebih sempurna. Karena target kita sholat bukan hanya menyelesaikan kewajiban, tapi menikmati sholat itu sendiri dan ingin menggapai pahala yang lebih maksimal. Kalau kemarin dulu kita sudah menyelesaikan masalah eksternal pertama, melepas gambar yang mengganggu sholat, maka kali ini kita akan mendiskusikannya faktor yang kedua, supaya menghindari sholat saat dihidangkan makanan. Ini kalau kita bicara dengan nalar, ada pengalaman yang menarik. Waktu berbuka bersama, ada Pak Yai ini yang menasehati santri-santrinya, membelani badokan, ayo sholat. Padahal makanan sudah disajikan. Karena santrinya pernah ngaji, justru santri yang ingatkan Pak Yai, sampai Pak Yai lupa petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sholat, jangankan diazani, diiqomati, dan makanan sudah disiapkan, maka nasihat Rasul dahulukan makan. Bahkan nanti kita temukan bimbingan yang lebih rinci. Nggak usah cepat-cepat makannya, dinikmati begitu. Endingnya pasti bisa terlambat. Bahkan mungkin nggak dapat sholat jamaah kalau jamaahnya langsung begitu. Dan ada cerita yang menarik. Di sebuah masjid itu ada Pak Yai yang memberi fatwa, tidak ada durasi antara azan dengan iqomat untuk sholat maghrib. Di bulan Ramadan kejadiannya sama. Begitu azan maghrib dikumandangkan, jamaahnya itu langsung makan. Nah, ini menarik karena saya harus mengingatkan kepada teman-teman, memahami takjilan itu tidak seperti yang kita bayangkan makanan kecil. Enggak. Takjilan itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Ini Rasul menggunakan kurma, karena kurma itu makanan pokok. Bolehlah kita menggunakan kurma. Tapi semestinya yang lebih kita butuhkan itu adalah makanan pokok kita. Kapan ya berbuka itu dengan makanan yang berat, dengan makanan yang kebiasaan disantap, sehingga nanti sesuai dengan doanya, zahabat dhama'u waqtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Hilang sudah haus, lapar, ya tentu tidak diselesaikan dengan takjil dalam pengertian makanan kecil. Apalagi hanya minum saja. Tapi didahului dengan makanan yang layak untuk menghilangkan dahaga dan laparnya. Sehingga pengalaman di Saudi itu kalau sudah hari-hari puasa, apakah hari Senin, hari Kamis, hari Asyura, hari Arafah, bahkan sampai hari bulan Ramadan, durasi antara azan dan qomat salat maghrib itu saya hitung lebih dari 35 menit, bahkan sampai 40 menit. Artinya apa? Antara azan dan qomat memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berpuasa untuk bersantap takjil terlebih dahulu, baru mengikuti sholat jamaah
maghrib. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan seperti ini diantaranya adalah pertama hadis Aisyah. Saya bacakan pelan-pelan. Wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, dinarasikan oleh Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza apabila udhi'a, telah diletakkan, disajikan al-asa'u, makanan malam, wa uqimat as-sholatu, sementara sudah diiqomati sholat itu, fabda'u bil asya, mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari nomor urut 640, Muslim 557, Ibnu Majah 935, dan Ahmad 24.116. Ditemukan lagi hadis Nafi'. Wa an Nafi'in, dinarasikan oleh Nafi' an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Biasa disebut Ibnu Umar. Di Ghalabah anaknya Umar banyak, tapi yang paling terkenal itu Abdullah, sehingga masyarakat menyebut putranya Umar. Tidak lain kecuali yang bernama Abdullah. Sama dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Amr bin As, karena namanya sama-sama Abdullah, oleh ulama hadis mereka disebut abadilah. Hadis yang diriwayatkan para sahabat namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, baik anak Abdullah dan bapaknya Umar sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar di sini adalah Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh, idza udhi'a asa'u ahadikum, idza apabila udhi'a, disajikan, asa'u ahadikum, makanan malam seorang di antara kalian, wa uqimat, dan diiqamati as-sholatu, sholat itu, fabda'u, maka mulailah bil asa, dengan menyantap makan malam. Wala ta'jal, dan jangan tergesa-gesa, hatta, sehingga yafrugha minhu, tuntas, selesai dari makannya. Jadi tidak usah terburu-buru, dinikmati makan besar itu dengan kebiasaan. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, sang perawi hadis ini, yudha'u, dipersiapkan, disajikan lahu, baginya, atau amu, makanan. Wa tuqamu, sementara itu diiqamati as-sholatu, pelaksanaan sholat. Fala, maka dia tidak dia mendatangi sholat yang sudah diiqamati itu, hatta, sehingga yafrugha, dia usai makannya. Wa innahu, padahal dia Ibnu Umar, la yasma'u, betul-betul sudah mendengar qiraah imam, bacaan imam. Pada setiap hadis terkait sholat ada qiraat, itu bisa surat Al-Fatihah, bisa
Muncul pertanyaan seperti ini. Gimana Ustadz saya biar khusyuk, saya sambil memejamkan mata. Gimana Ustadz biar khusyuk, saya sambil melihat ke atas. Karena ada orang itu kalau melihat ke atas merasa nikmat sekali, merasa khusyuk sekali. Nah, boleh kita berpikir yang baik-baik seperti ini. Tapi kalau pemikiran kita ini benturan dengan tuntunan, kapan ya kita ikhlaskan meninggalkan hasil pemikiran ini menuju untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah. Nanti di faktor-faktor internal akan kita bahas bagaimana orang melihat ke atas, nengok-nengok, sampai memejamkan mata. Yang intinya dalam sholat itu diperintahkan untuk melihat. Nanti waktu teknis sholat, masuk ke teknis sholat, pandangan mata itu selama sholat hanya pada dua. Yang pertama, konsentrasi ke tempat sujud. Yang kedua, konsentrasi ke jari telunjuk ketika kita sedang membaca tasyahud. Nanti pada bab kita sholat, kita belum masuk materi intinya ini. Ini masih ya persiapan madkhal memasuki sholat yang nikmat. Kira-kira begitu. Faktor yang ketiga, dahulukan buang hajat. Kalau tadi yang kedua, dahulukan makan. Nah, sekarang dahulukan buang hajat. Saya akan resumkan dalil dari sekian banyak dalil itu. Ada yang diriwayatkan Abdullah bin Muhammad, ada yang diriwayatkan Amr bin Zubair, ada yang diriwayatkan Sauban, ada yang diriwayatkan Abu Hurairah. Saya coba resumkan dari sekian hadis itu. Baik, saya tutup dulu. Dari sekian tuntunan itu, nanti ketemu. Ada dulu itu teman kita namanya Bondet. Oh, nama aslinya bukan Bondet, namanya Bondo Nekat. Orang ini nama aslinya adalah Abu Bakroh. Bukan Abu Bakar, tetapi Abu Bakroh. Domisilinya jauh dari Masjid Nabawi. Jauh tempatnya, lebih dari Robaza. Tapi, waduh, keajekan untuk menunaikan sholat jamaah bersama Rasul itu luar biasa. Tidak ingin tertinggal berjamaah bersama Rasul. Maka pada orang ini banyak kasus yang terkait dengan sholat. Termasuk kasusnya itu adalah ini. Dia sebenarnya ingin buang hajat, tapi takut kalau kehilangan takbiratul ihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ngempet dari ingin buang hajatnya itu dan ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Rasul itu, ya Allah, mahalul wahyi, tempat turunnya wahyi. Kejadian apapun pada sahabat itu diketahui oleh Rasul. Jadi jangan dikira dalam kondisi seperti ini Rasul tidak tahu ihwal kita. Itu yang asbabul wurud, sebab historis kenapa Rasul memberi nasihat kepada kita, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak akan sempurna kalau diterjemahkan halus begitu, tapi ada yang terjemahkan kasar, ndak sah sholatnya. Ndak, insya Allah tidak sempurna, karena nanti sah dan tidak terkait dengan kasus seperti ini. Nanti panjang lebar rukun sholat itu disampaikan dalam hadis Rifa'ah bin Rafi'
terhadap seorang musii'u sholatahu yang kurang baik menyelesaikan sholatnya sampai diulang berkali-kali itu. Nah, paling aman diterjemahkan kurang sempurna sholatnya itu sah, gak apa-apa, tapi pahalanya tidak maksimal. Orang yang melaksanakan sholat di hadapan makanan, ini hadisnya sudah kita uraikan sebelumnya, tapi nggak saya baca. Dan dia kempet dari buang hajat besar atau buang hajat kecil. Coba kita bayangkan, kita sholat bersama imam, ngempet. Waktu berdiri mungkin masih bisa menahan. Waktu ruku mudah-mudahan masih bisa menahan. Waduh, waktu sujud, batal lah sudah sholat kita. Maka gimana orang nikmat sholat kalau dikondisikan seperti ini? Maka bimbingan Rasul tidak salah. Kalau memang sudah diazani, kemudian kok perut tidak bisa diajak kompromi, buang hajat terlebih dahulu. Itu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya Abu Bakar ini ngikuti Rasul. Ya gara-gara buang hajat lebih dahulu, laki-laki takut kehilangan sholat jamaah bersama Rasul. Nah itu nanti akan kita bahas pada inti daripada tuntunan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira menjawab pertanyaan yang pertama.